Nah, apakah pemerintah ini berani untuk membubarkan ormas yang terbukti melakukan tindakan premanisme? Kan itu pertanyaannya. Ya, sekali lagi, bagi saya pribadi ya, pernyataan Mbak Puan Maharani itu bukan hanya sekedar berani, tapi terlalu berani. Apalagi yang dihadapi itu adalah Ormas Grip Jaya yang kabarnya ya, penasihatnya itu adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. Pak Presiden, pemerintah betul-betul resah, dan beberapa hari yang lalu beliau berkoordinasi dengan Jaksa Agung, berkoordinasi dengan Pak Kapolri untuk mencari jalan keluar ya, terhadap terutama pembinaan terhadap teman-teman ormas supaya tidak mengganggu iklim usaha dan mengganggu keamanan ketertiban masyarakat. Ya, jumpa lagi dengan saya di Opsi Politik. Hari ini saya merasa sangat senang sekali dan sekaligus merasa kaget. Nah, senangnya karena apa? Karena kemarin itu ya, baru saja kita mendengarkan statement dari seorang politisi yang meminta agar ormas yang terlibat premanisme maka sebaiknya dibubarkan. Ngeri sekali kan pernyataannya. Bayangkanlah, ini kan luar biasa sekali. Jarang-jarang kita melihat politisi seperti ini. Dan politisi yang menyampaikan itu, statement itu adalah Ketua DPR RI Mbak Puan Maharani. Jadi pernyataan itu disampaikan oleh Mbak Puan seperti tanpa beban sama sekali. Mbak Puan ini sepertinya terlihat los. Gak rewel. Nah, yang membuat saya kaget itu adalah kok Mbak Puan ini berani menyampaikan statement seperti itu. Bahkan sepertinya Mbak Puan ini tidak punya beban sama sekali. Padahal ya, saya sangat-sangat yakin dengan mengatakan atau mengucapkan statement seperti itu tentu akan ada banyak sekali resikonya. Apalagi ya, ketua ormas yang diminta untuk dibubarkan itu punya hubungan baik dengan penguasa. Nah, inilah masalahnya. Dan saya sangat yakin banyak sekali politisi lain yang tidak akan berani menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Puan Maharani. Nah, mengapa mereka ini tidak berani? Ya, bisa jadi karena mereka ini punya kepentingan. Bisa jadi seperti itu. Makanya mereka ini tidak berani. Atau bisa jadi ya mereka ini serba salah. Kan biasanya seperti itu. Nah, yang disampaikan oleh Mbak Puan itu adalah menjawab terkait dengan pernyataan wartawan. Terkait soal lahan milik BMKG yang diduduki oleh Ormas Grip Jaya di Tangerang Selatan. Nah, supaya lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Terkait ormas, kami minta pemerintah menindak tegas ormas-ormas yang mengganggu ketertiban. Apalagi kemudian meresahkan masyarakat. Dan mengevaluasi keterlibatan ormas-ormas yang kemudian berbau premanisme. Ya, kalau memang kemudian itu berbau premanisme, yang segera bubarkan. Jangan sampai kemudian negara kalah dengan aksi-aksi premanisme. Yaitu jadi segera para penegak hukum melakukan evaluasi terkait dengan hal tersebut. Gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Luar biasa sekali kan? Menurut saya apa yang disampaikan oleh Mbak Puan ini sangat-sangat luar biasa dan tegas. Bayangkan ya, Ketua DPR RI seorang perempuan saja berani membuat pernyataan tegas seperti itu. Harusnya ya pihak pemerintah juga bisa bersikap lebih tegas. Apalagi ya pihak kepolisian Polda Metro Jaya juga sudah memberikan sinyal menyatakan siap untuk mendukung apapun keputusan pemerintah terkait soal premanisme ini. Nah, masalahnya sekarang itu adalah pemerintah belum menunjukkan sama sekali sikap tegasnya. Ini yang menjadi masalah. Nah, apakah pemerintah ini berani untuk membubarkan ormas yang terbukti melakukan tindakan premanisme? Kan itu pertanyaannya. Ya, sekali lagi, bagi saya pribadi ya, pernyataan Mbak Puan Maharani itu bukan hanya sekedar berani, tapi terlalu berani. Apalagi yang dihadapi itu adalah Ormas Grip Jaya yang kabarnya ya, penasihatnya itu adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. Ngeri sekali kan? Nah, pertanyaannya adalah mengapa pihak dari pemerintah belum menunjukkan sikap tegasnya? Ada apa ini sebenarnya? Ada yang tahu nggak? Apakah memang ada yang bermain di belakang layar? Ya, siapa tahu kan? Ya, sekarang siapa coba yang tidak curiga? Lawang nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan masuk dalam daftar penasihat Ormas Grip Jaya. Lah, ini kan parah sekali. Bayangkan saja ya. Ya, meskipun hal tersebut sudah dibantah oleh Noel, tapi publik ini kan tidak gampang percaya. Nah, jadi Noel ini mengaku bahwasanya dirinya tidak tahu menahu terkait dengan namanya yang masuk dalam daftar penasehat Ormas Grip Jaya.
Lah ini kan aneh. Coba ada yang percaya nggak? Ya sekarang kalau pemerintah ini memang serius melihat masalah premanisme, harusnya kan bisa segera diambil tindakan dan kebijakan yang secara tegas. Apalagi ya pihak DPR RI dan kepolisian juga sudah memberikan dukungan. Nah, Ketua DPR RI sudah jelas tegas meminta agar ormas yang terlibat premanisme sebaiknya dibubarkan saja. Nah, sudah jelas kan? Jadi tunggu apa lagi? Nah, pemerintah ini tunggu apa lagi? Apakah pemerintah ini masih bimbang? Apakah pihak pemerintah ini masih takut? Masa ya negara sebesar ini takut sama preman? Masa ya negara sebesar Indonesia ini kalah sama preman? Lah ini kan aneh. Yang benar saja, rugi dong. Jujur ya, saya gak habis pikir. Padahal ya, kita semua ini juga sudah tahu bahwa akibat dari perilaku premanisme ini, negara sudah jelas-jelas banyak dirugikan. Banyak sekali investasi yang terganggu, seperti yang terjadi di Subang, Jawa Barat. Jadi ada praktek-praktek premanisme yang mengganggu pembangunan pabrik mobil listrik di Subang, Jawa Barat sana. Dan itu beritanya sudah viral di mana-mana. Terus terang ya, saya malu ketika mendengar berita seperti itu. Nah selain itu ya, akibat dari perilaku premanisme ini membuat potensi investasi ratusan triliun rupiah jadi hilang alias batal. Bayangkan saja ya, sampai separah itu dampaknya. Nah, apakah yang seperti ini masih mau dibiarkan begitu saja? Atau justru para preman itu mau dirangkul dan dijadikan sebagai alat kepentingan politik? Nah, apakah memang benar seperti itu? Bayangkan saja ya, anggota Ormas Gribjaya di Tangsel itu sudah menduduki lahan milik negara, lahan milik BMKG. Bahkan lahannya itu juga disewakan secara ilegal dengan tarif puluhan juta rupiah. Lah ini kan parah sekali. Masa yang seperti ini mau terus dibiarkan begitu saja tanpa ada tindakan tegas? Lah ini kan parah. Ya meskipun saya paham tidak semua ormas itu seperti itu. Tidak semua ormas juga suka melakukan tindakan premanisme. Ya, tapi kalau ada ormas yang sering melakukan aksi-aksi premanisme, maka sudah saatnya pemerintah harus mengambil tindakan tegas. Pada intinya, negara ini tidak boleh kalah sama ormas dan aksi-aksi premanisme. Ya, saya harap sih pemerintah segera bisa mengambil kebijakan dan sikap tegas terkait dengan permasalahan ini. Dan tolong dicatat loh ya, bahwa masalah premanisme ini adalah masalah yang sangat-sangat serius. Jadi tolong pihak pemerintah agar segera mengambil keputusan. Jangan harap Indonesia jadi negara maju, lawang sama preman saja kalah. Ya, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di opsi politik berikutnya.